Di lembah suci Mekkah, di bawah langit yang cerah dan di tengah hamparan pasir yang bersaksi atas jejak para nabi, berdiri sebuah bangunan yang agung, Ka'bah Al-Mu'azzamah, rumah tua yang dibangun oleh tangan kenabian, dijaga oleh hati-hati yang penuh kecintaan, dan dikelilingi oleh langit yang berselimut doa-doa para musafir dan haji. Namun, tahun itu datanglah musibah dari arah langit yang tinggi. Langit menangis dan bumi meluapkan air matanya. Sebuah banjir besar menggulung lembah Mekkah. Airnya mengalir deras dari celah-celah pegunungan, menghantam dinding-dinding Ka'bah yang telah lama menua, dan sebelumnya disambar oleh api yang membakar sebagiannya. Kaum Quraisy pun gemetar memandang bangunan itu. Batu demi batu tampak miring dan bergoyang, pondasinya retak, dindingnya ringkih. Maka berkumpullah para pemuka Mekkah dari setiap kabilah dan setiap penjuru. Mereka bersepakat, sudah saatnya kita membangunnya kembali. Namun, Ka'bah bukanlah sekedar tumpukan batu yang menyentuh langit Mekkah. Ia bukan bangunan panah yang didirikan oleh tangan manusia biasa. Ia adalah Baitullah, rumah suci yang diberkati, titik mula sejarah tauhid di muka bumi, tempat di mana langit menunduk dan bumi bersujud. Ia dibangun bukan dengan semen dan pahat, tetapi dengan ketaatan seorang ayah dan anak, Ibrahim dan Ismail alaihimassalam, di bawah perintah langsung dari Rabbul Alamin. Maka, siapa yang sanggup menyentuh dindingnya tanpa gemetar? Siapa yang berani mengangkat tangan untuk merobohkannya tanpa digelayuti rasa takut akan kemurkaan langit? Di hati setiap penduduk Mekkah, Ka'bah bukanlah bangunan. Ia adalah sakralitas yang hidup, napas keyakinan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Menyentuhnya berarti menyentuh warisan para nabi. Menggoyangnya berarti mengguncang keseimbangan kehormatan dan ketundukan yang terpatri di jiwa-jiwa mereka. Maka, meski dindingnya telah retak, meski batu-batunya mulai goyah, tak satu pun dari mereka yang berani memulai. Sebab mereka tahu bahwa bukan sembarang tangan yang boleh menyentuh rumah Tuhan, kecuali tangan yang membawa niat yang suci dan hati yang dibasuh rasa takut serta pengagungan. Keraguan menyelimuti hati, ketakutan mengikat lengan, hingga berdirilah salah seorang dari mereka, Walid bin Mughirah, tokoh yang disegani. Dengan suara yang tenang namun penuh wibawa, ia berkata, "Apakah kalian hendak menghancurkannya untuk memperbaiki atau untuk mencelakakan?" Mereka menjawab dengan satu suara, "Kami ingin memperbaikinya." Maka ia berkata, "Sesungguhnya Allah tidak membinasakan orang-orang yang berbuat baik." Maka ia mendekat, mengangkat tangannya, dan menjatuhkan batu pertama. Tak ada yang menimpa dirinya, tak ada suara dari langit. Maka kaum Quraisy pun mengikuti jejaknya. Mereka mulai merobohkan dinding demi dinding Ka'bah, hingga mereka mencapai pondasi tua yang dahulu diletakkan oleh Nabi Ismail alaihissalam, dasar yang kokoh yang ditanam dengan keyakinan dan kesetiaan kepada Rob semesta alam. Dalam penggalian itu, mereka menemukan lempengan batu bertuliskan hikmah dan kalimat bijak, seperti pusaka para nabi yang terkubur oleh waktu. Di antaranya tertulis, "Barang siapa menanam kebaikan, ia akan menuai kegembiraan. Barang siapa menanam kejahatan, ia akan menuai penyesalan. Kalian mengerjakan dosa-dosa tapi berharap pahala. Tidaklah anggur dipetik dari semak berduri." Dan Quraisy yang masih memegang sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim tidak mencampurkan biaya pembangunan ini dengan harta yang haram. Tak sepeser pun diambil dari hasil riba, dari mahar pelacuran, ataupun dari kezaliman.
hanya harta bersih yang mereka kumpulkan, tapi justru karena itulah dana itu tak cukup untuk membangun Ka'bah seperti semula. Mereka pun memulai pembangunan dengan semangat yang membara. Para bangsawan dan pemuka memikul batu di pundak, tak ada yang mengeluh. Bahkan Abbas bin Abdul Muttalib dan Muhammad Al-Amin sallallahu alaihi wasallam turut serta mengangkat batu-batu dengan tangan mereka yang mulia. Seorang tukang kayu dari Romawi bernama Bakum memimpin teknik pembangunan. Setiap kabilah mendapatkan tugas pada salah satu sisi Ka'bah dan mereka bekerja bahu-membahu, tapi karena dana halal mereka tak mencukupi, mereka pun tak dapat menyertakan seluruh area pondasi Ismail. Maka sebagian dari bangunan lama, yaitu Hijr Ismail, dibiarkan di luar dan hanya diberi tanda dengan tembok rendah, seperti bekas luka sejarah yang dibiarkan terbuka. Ketika bangunan selesai, tingginya mencapai 18 hasta, lebih tinggi dari bangunan sebelumnya. Mereka menaikkan pintunya dari permukaan tanah agar hanya orang yang diizinkan yang dapat masuk. Dan kini hanya tinggal satu perkara tersisa, meletakkan kembali Hajar Aswad, batu yang turun dari surga, yang dahulu putih seperti susu, namun menghitam karena dosa-dosa manusia. Disinilah permusuhan hampir terjadi. Masing-masing kabilah menginginkan kehormatan untuk meletakkan batu itu di tempatnya. Mereka merasa paling berhak. Suara meninggi, mata memerah, tangan mengepal. Perselisihan berlangsung 4 hari 4 malam. Bayang-bayang perang mulai mengintai. Mekkah, tanah suci, hampir dilumuri darah karena satu batu. Di tengah bara perselisihan yang hampir menyala, saat suara mulai meninggi dan dada mulai membusung karena kebanggaan kabilah, muncullah suara hikmah dari seorang lelaki yang telah meminum pahit manisnya zaman. Yang uban di pelipisnya menjadi saksi bahwa usia tua bisa menjadi mata air kebijaksanaan. Dialah Abu Umayyah bin Mughirah al-Makhzumi, orang tertua di antara Quraisy saat itu, dan tokoh yang dihormati oleh seluruh kabilah. Dengan suara tenang namun penuh wibawa, ia berkata, "Wahai kaumku, jangan kalian mencabik persaudaraan hanya karena segenggam kehormatan. Jangan kalian biarkan rumah Tuhan yang satu menjadi sebab pertumpahan darah di tanah suci. Serahkanlah urusan ini kepada orang pertama yang memasuki Masjidil Haram saat pagi menjelang. Siapapun dia, biarlah dia yang memutuskan perkara ini." Semua pun sepakat, dan malam itu berlalu dalam debar harap dan cemas. Tatkala fajar menyingkap tirai malam, dan langit Mekkah mulai bersinar dengan cahaya lembut dari timur, Allah yang maha mengatur segala urusan, menggiring takdirnya dengan cara yang paling halus namun paling agung. Seorang pemuda mulia melangkah masuk ke pelataran Masjidil Haram dengan langkah yang tegap namun penuh tawadhu, dengan wajah yang teduh seperti bayangan bulan di cermin air. Dialah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, anak dari suku Quraisy, cucu dari Abdul Muttalib, pemuda yang dikenal oleh seluruh Mekkah sebagai Al-Amin, si terpercaya, karena belum pernah sekalipun ia berdusta, tak pernah ia khianat dalam titipan, dan tak pernah ia condong kepada kepentingan diri. Maka seakan seluruh jantung kota berdegup dalam satu irama, dan dari mulut-mulut yang sejak semalam berselisih kini mengalir suara yang satu. Hadal Amin, hada Muhammad, rodina, rodina. Inilah Al-Amin, inilah Muhammad, kami ridho kepadanya, kami menerima keputusannya. Dalam sekejap, api fitnah pun padam sebelum sempat menyala. Hati yang sebelumnya bergolak kini menjadi teduh, sebab tidak ada nama lain di Mekkah kala itu yang lebih dipercaya dari namanya. Dan sungguh,
sebagaimana dahulu mereka serahkan perkara dunia kepadanya, kelak seluruh umat akan menyerahkan perkara agama kepadanya, karena Dia adalah yang terpilih, pemimpin para rasul, penutup kenabian, kekasih Tuhan alam semesta sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membentangkan surbannya, diletakkannya Hajar Aswad di tengah-tengah kain itu, dan memerintahkan setiap perwakilan kabilah untuk memegang satu ujung. Bersama-sama mereka mengangkat batu itu ke tempat semula. Setelah sampai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat batu dengan tangannya sendiri dan meletakkannya dengan penuh kelembutan dan kehormatan. Maka padamlah api fitnah, terangkatlah bendera damai, dan Makkah pun kembali teduh di bawah bayang-bayang Ka'bah. Tak aneh bila mereka berebut kehormatan itu, sebab Ka'bah adalah kiblat umat manusia, poros sejarah para nabi, dan titik mula perjalanan rohani umat dari segala penjuru dunia. Ia adalah rumah suci yang disaksikan langit dan bumi, sebagaimana firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah pertama yang dibangun untuk manusia adalah yang berada di Bakkah, penuh berkah dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Ka'bah yang dulu dijaga oleh Jurhum, lalu direbut oleh Khuza'ah karena kezaliman, akhirnya kembali kepada Quraisy pada masa Qusay bin Kilab, leluhur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sejak itu Quraisy pun dimuliakan oleh seluruh kabilah Arab, karena mereka menjadi penjaga rumah Tuhan, dan karena Ka'bahlah Makkah menjadi haram yang aman, tempat perlindungan yang tak berani disentuh oleh musuh, sebagaimana firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam yarau anna ja'alna haraman amina wa yutakhattafun nasu min haulihim. Tidaklah mereka melihat bahwa kami telah menjadikan Mekkah tanah haram yang aman, sementara manusia diculik dari segala penjuru sekelilingnya. Demikianlah di balik dinding-dinding batu yang disusun kembali oleh tangan manusia, tersembunyi kisah yang lebih agung dari sekedar pembangunan. Itu bukan hanya peristiwa sejarah, melainkan isyarat langit bahwa waktu telah mendekat. Sebuah lentera dari Mekkah telah mulai menyala, dan cahayanya akan segera menerangi dunia. Ka'bah, rumah yang dibangun dengan iman oleh Ibrahim dan Ismail alaihi salam, kini disentuh oleh tangan mulia seorang pemuda yang kelak akan memurnikan kembali ajaran itu. Pada saat batu hitam itu disentuhkan dengan penuh kehormatan ke sudut dinding oleh tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya bukan hanya batu yang diposisikan, tetapi juga takdir yang diletakkan tepat pada tempatnya. Di hari itu, umat manusia menyaksikan sejenak bagaimana cahaya kenabian bersinar tanpa wahyu, bagaimana fitnah dapat dipadamkan tanpa senjata, dan bagaimana satu jiwa yang jujur dapat menyatukan hati yang berselisih. Ia datang bukan membawa pedang, tapi membawa kejujuran, bukan dengan kekuasaan, tapi dengan amanah. Dan itulah kunci pertama yang membuka hati Quraisy dan kelak akan membuka seluruh penjuru dunia. Dari sudut Ka'bah yang mulia itulah perjalanan kenabian segera dimulai, dan dari rumah itu pula dakwah tauhid akan bergema, membelah kesyirikan, meruntuhkan berhala-berhala, dan mengembalikan manusia kepada Rabb yang Maha Esa,
sallallahu alaihi wasallam.